bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Sahabat SMK yang hebat, materi kita pada pertemuan kali ini adalah komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang kedua, melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Pernahkah kamu melakukan video call dengan seseorang atau beberapa orang lain sekaligus? Apakah kamu tahu video call termasuk ke dalam jenis komunikasi sinkron? Pernahkah kamu mengirimkan email ataupun mengirimkan gambar kepada temanmu? Itu adalah salah satu komunikasi dalam jaringan jenis asinkron. Apa itu jenis komunikasi sinkron dan asinkron? Aplikasi apa saja yang digunakan untuk video call dan mengirim email? Bagaimana cara melakukannya? Berikut ini kita akan membahas materi tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah memahami materi ini, kamu dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi dalam jaringan sinkron dan asinkron, mendeskripsikan dan membedakan komunikasi sinkron dan asinkron. Dan yang terakhir adalah menerapkan ataupun melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. Pengertian komunikasi daring menurut Warshauser tahun 2001, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi ketika penyampaian dan penerimaan pesan ataupun informasi dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Daring biasa juga disebut dunia maya ataupun cyberspace. Layanan pada komunikasi daring ataupun virtual seperti website, chatting bisa menggunakan WhatsApp, Yahoo Messenger, Telegram, Gtalk, Line, dan sebagainya. Ketiga adalah email. Yang keempat, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak yang lain. Ada kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, kelebihannya adalah fleksibel. Kedua, fleksibel itu maksudnya kita bisa melakukan komunikasi dimanapun tanpa melihat situasi kondisi kita. Kedua, efisiensi waktu. Daripada kita pergi bertemu dengan orang, apalagi di saat sekarang ini kondisi pandemi, kita bisa melakukan komunikasi secara daring. Yang ketiga, efisiensi biaya. Kalau kita membandingkan biaya kita bertemu langsung dengan komunikasi secara daring, itu akan lebih hemat apabila kita berkomunikasi secara daring. Yang keempat, terinteraksi dengan layanan TIK lainnya. Seperti sekarang kita melakukan pembelajaran menggunakan komunikasi daring. Di dalam classroom kita bisa menggunakan Google Meet yang disediakan oleh Google. Yang kelima, bisa meningkatkan intensitas komunikasi. Coba kita bandingkan kalau kita berkomunikasi secara manual, berapa kali kita bisa bertemu dengan seseorang? Bandingkan dengan
kalau kita berkomunikasi menggunakan HP dengan seseorang itu. Dalam satu hari kita bisa melakukan 2, 3, 4, 5 kali. Bahkan kalau kita bertemu langsung, kita harus memikirkan biayanya berapa, keamanan kita bagaimana. Karena meningkatkan partisipasi dalam komunikasi daring, kita bisa membentuk kelompok sehingga partisipasi bisa menjadi banyak. Selain kelebihannya ada juga kekurangan. Pertama adalah terlalu banyak informasi yang tidak penting. Karena banyaknya informasi yang tidak penting itu dapat meminta konsentrasi, apalagi informasi itu bisa menimbulkan hoax. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus seperti HP, modem, jaringan internet, dan itu saat ini tidak terlalu mahal lagi. Yang ketiga, dalam berkomunikasi daring banyak tidak mewakili emosi pengguna. Biasanya mewakili emosi pengguna itu menggunakan emoticon. Jenis komunikasi daring itu ada dua. Yang pertama adalah sinkron, bersamaan atau real time, misalnya video conference, chatting, video call. Yang kedua, komunikasi daring asinkron, tidak bersamaan atau tidak real time, misalnya email, rekaman YouTube, ataupun website. Komponen pendukung dalam komunikasi daring ada tiga. Yang pertama adalah hardware ataupun perangkat seperti komputer, HP, modem, mikrofon, speaker, webcam, dan jaringan internet. Yang kedua, perangkat lunak ataupun software seperti Windows, Linux, aplikasi Google Meet, Zoom, email, Skype, dan masih banyak yang lainnya. Komponen ketiga adalah brainware, perangkat nalar. Dibutuhkan manusia terampil seperti kamu menjadi manusia terampil dalam menggunakan perangkat-perangkat komunikasi dalam jaringan. Bagaimana melakukan komunikasi daring sinkron? Untuk ini, Bapak memberikan tugas kamu melakukan video call, bisa menggunakan Google Meet ataupun video call lewat WA. Ataupun kalau kamu punya aplikasi lain, silakan nanti hasilnya di screenshot ya, kemudian dikirim ke Classroom. Tugas yang kedua, melakukan komunikasi daring asinkron. Di sini Bapak meminta kamu membuat sebuah blog. Bagaimana membuat blog? Berikut ini adalah video tutorial. Silakan kamu simak. Cara membuat blog. Kita akan belajar membuat blog pada blogger.com yang disediakan oleh google.com. Pertama-tama kita membuka browser seperti Chrome pada HP Android kita. Setelah terbuka, kita ketikkan blogger.com pada kolom alamat. Biasanya, apabila HP kita sudah terpasang akun kita, dia akan otomatis masuk. Tapi apabila tidak masuk, di sini Bapak akan mencoba menunjukkan membuat blog dengan akun email saya. Pilih akun, pilih masuk. Setelah blogger terbuka, masuk.
pilih emailnya yang akan kita daftarkan untuk dalam membuat blog. Kemudian kita masukkan nama untuk blog yang akan kita buat, misalnya simulasi dan komunikasi digital. Di sini kita bebas memilih nama yang akan kita buat. Setelah kita masukkan nama, klik berikutnya, masukkan alamat blog. Misalnya saya memilih nama SKD SMK. Untuk nama ini, alamat blog ini adalah URL yang akan kita boleh bagikan kepada siapapun untuk membuka blog yang akan kita buat. Jadi ini adalah alamat website berupa blog. Setelah kita buat namanya, karena ini gratis, maka di sini ada pesan maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Misalnya saya membuat juliantamanalu.skd.blogspot.com. Nama yang ditampilkan adalah nama saya. Selesai. Nah, kita sudah memiliki sebuah blog. Sekarang kita akan mencoba memasukkan sebuah tulisan. Blog ini adalah salah satu bentuk komunikasi daring asinkron, di mana kita dapat berkomunikasi kepada pembaca blog kita, memberikan informasi kepada orang-orang yang akan membaca blog kita. Sebagai contoh, saya akan membuat postingan baru. Ya, untuk mengisi blog kita bebas memilih materi apa, topiknya apa, bebas sesuai dengan hobi kita juga boleh. Nantinya apabila blog kita ini menjadi populer, kita bisa menghasilkan cuan dari blog ini.
Nah, misalnya saya memilih materi komunikasi sinkron dan asinkron. Nah, itu judulnya. Kemudian saya buat isinya, komunikasi adalah bla 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 bla. Setelah selesai kita ketik sebuah tulisan pada Blogger, kita posting. Publikasi postingan dikonfirmasi. Setelah selesai, inilah blog kita. Bisa dilihat pada komputer ataupun pada smartphone. Nah, kita bisa membagikan link daripada blogspot kita melalui WhatsApp, Facebook, email, Bluetooth, ataupun kita menyalin link, salin link. Nah, setelah kita salin link, linknya bisa kita kirim ke siapa saja yang ingin melihat blog kita. Demikian cara membuat blog dan sebuah tulisan pada blog. Oke, demikian materi kita kali ini, komunikasi dalam jaringan sinkron dan asinkron. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa tugasnya segera dikirimkan untuk bisa